Sejarah bangsa Indonesia penuh dengan dinamika politik yang membentuk identitasnya hari ini. Salah satu peristiwa penting adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan yang mengubah sistem pemerintahan dan mengarahkan bangsa pada era demokrasi terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengakhiri era demokrasi liberal yang penuh dengan instabilitas politik dan ekonomi. Latar belakang lahirnya dekrit ini berakar dari kegagalan konstituante, badan yang dibentuk hasil pemilu 1955 untuk merancang konstitusi baru pengganti UUD sementara 1950. Perbedaan ideologi yang tajam antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis menyebabkan konstituante gagal mencapai kesepakatan, menciptakan kebuntuan politik yang berlarut-larut. Di tengah situasi tersebut, kondisi ekonomi yang memburuk dan serangkaian pemberontakan di daerah seperti PRRI atau Permesta memperparah krisis nasional. Dekrit Presiden diumumkan dengan 3 poin utama: pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara serta Dewan Pertimbangan Agung sementara. Keputusan ini didukung oleh militer dan diterima oleh sebagian besar masyarakat yang merindukan stabilitas. Namun, dekrit ini juga menandai awal dari era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dalam era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan kekuatan politik yang beragam. Partai Komunisme Indonesia atau PKI menjadi salah satu pendukung utama pemerintah. Meskipun keberadaannya memicu ketegangan dengan militer dan kelompok agama, militer juga memegang peran penting sebagai kekuatan politik yang mendukung stabilitas negara. Sementara Presiden Soekarno semakin memperkuat posisinya dengan mengambil alih wewenang eksekutif dan legislatif. Akhir era demokrasi terpimpin ditandai dengan meningkatnya ketegangan politik antara militer dan PKI. Konflik ini mencapai puncaknya pada peristiwa G30 September 1965 yang menyebabkan kemunduran Soekarno dari kekuasaan, krisis ekonomi, dan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintahan. Juga mempercepat peralihan kekuasaan ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dekrit Presiden 1959 membawa stabilitas sementara bagi Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi munculnya pemerintahan yang sentralistik di bawah Soekarno. Masa ini merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan jati diri dan tantangan yang dihadapi. Pencapaian dan kegagalan dari demokrasi terpimpin adalah stabilitas politik. Dekrit ini berhasil mengakhiri krisis konstitusional dan memberikan kestabilan politik sementara. Pembentukan Kabinet Kerja Soekarno membentuk kabinet yang lebih efisien untuk menjalankan program-program pemerintah. Pembangunan infrastruktur beberapa proyek besar seperti Jembatan Ampera di Palembang dan Gelora Bung Karno di Jakarta. Kebijakan luar negeri yang aktif. Indonesia menjadi salah satu pemimpin gerakan non-blok dan berperan aktif dalam politik internasional. Pengembalian Irian Barat melalui diplomasi dan tekanan militer.
Indonesia berhasil mengintegrasikan Irian Barat pada tahun 1963.